Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang jadi dewasa ketika ada masalah. Yang seringkali salah dalam masalah bukan masalahnya, tapi sikap dalam menghadapi masalah itu. Nah pertanyaannya, Ahilman, memang sikapnya orang itu kalau dikasih masalah seperti apa? Macam-macam. Sependek pengetahuan Ahilman, setidaknya ada 5 jenis orang ketika menghadapi masalah. Kita evaluasi ya, nanti Bunda masuk kategori yang mana. Lanjut. Itu gak bosan ceramah Ahilman gak? Gak bosan? Gak capek? Yang capek siapa? Ya, baik. Bunda, kalau orang dikasih masalah ya, setidaknya kadang-kadang ya ada 5 sikap atau 5 karakter orang menghadapi masalah. Ada berapa? Ada berapa? 5. 1, ada yang disebut orang kecil, sibuknya membesarkan masalah. Orang apa? Orang kecil, sibuknya apa? Membesarkan masalah. Ada gak yang begitu? Ada. Masalahnya kecil tapi jadi besar, ada gak? Berarti ingat, itu orang kerdil atau orang kecil. Di rumah tangga sering begitu tuh. Halo, betul apa enggak? Oke, contoh, Bunda sering ada masalah yang sebenarnya simpel sih, tapi kadang-kadang jadi besar. Apa kira-kira contohnya ya? Oke. Ya tadi tuh, suami kita pengennya ke Botani, kita pengennya ke Cibinong City Mall. Berantem, kata suaminya Botani, kata kita CCM. Botani, CCM, kata anaknya Ayon. Kecil gak sebenarnya? Tapi jadi besar gak? Bunda di mobil gara-gara itu jadi debat gak? Jadi bad mood gak? Kehel kan? Turunkan aku di sini kan gitu kan? Kalau pas lagi PDKT kadang-kadang begitu kan? Jadi kesel kadang-kadang. Padahal simple gak? Pertanyaannya, di Botani ngejar apa? Di CCM ngejar apa? Di Ayon ngejar apa? Betul gak? Kalau satu yang kita ingin tuh ada di setiap mall itu, kenapa harus berantem? Ketemu sebenarnya. Makanya hati-hati, di rumah tangga itu sering ketuker cicak sama buaya. Apa? Cicak sama buaya. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecilkan. Contoh, masalah besar dikecilkan. Masalah besar tapi disepelekan. Urusan anak. Kata kita, ayah, si kakak teh mau sekolah di mana? Kata suami kita, atur ajalah. Kumaha mamah aja, iya enggak? Padahal seorang ayah penting enggak menentukan sekolah anak? Penting. Tapi tidak sedikit seorang ayah yang menyepelekan itu. Padahal tugasnya ayah memastikan pendidikan anak, betul enggak? Memastikan bagaimana perkembangan anak, itu memastikan seorang ayah. Tapi itu masalah besar, tapi sering disepelekan. Padahal harusnya seorang ayah harus tahu kemana sekolahnya, apa kurikulumnya, seperti apa pendidikannya. Perlu tahu tidak? Perlu. Ibu sekolah pertama, iya, tapi ayah kepala sekolahnya. Sekarang bayangkan kalau ada sekolah tapi nggak ada kepala sekolahnya, apa yang terjadi? Maka kurikulum yang akan dipakai, gitu kan? Pengembangan yang dipakai, jadi nggak ketemu. Makanya mohon maaf, Bunda, jangan sampai salah meletakkan masalah. Ini masalah kecil apa masalah besar? Kalau masalah kecil, ya udah kecilkan. Kalau masalah besar, ya sudah, ayo kita pertimbangkan matang-matang. Bunda belanja kadang-kadang suka milih kerudung teh kan? Ini belum punya. Kata suami teh, Bunda kan udah ada ini warna coklatnya, beda ini mah. Ini mah beda coklatnya. Kita kan nggak taunya di lemari asa ada coklat itu teh. Saya bilang gini, kan ada coklat tua udah ada, muda ada, ini beda. Ini mah ada polkadotnya, beda ini mah. Jangan.
sebenarnya mah kecilnya, tapi meni asa riweuh kan ya. Dan kadang-kadang juga kita suami suka riweuh juga. Kadang kacamata kita dengan istri sama atau beda? Ya mungkin beda. Bagi kita mungkin simpel, tapi bagi istri kita mungkin jadi besar gitu. Ya udah, kalau sesuatu yang bagi istri kita memang ini penting, ya sudah hargai itu. Contoh, kan istri kita kadang-kadang suka keluarin kalimat-kalimat yang kalau kita paham, kita harus ngerti itu sikapnya apa. Contoh, kalau istri bilang nggak tahu, kira-kira apa? Bukan, maksudnya dia nggak mau ngomong apa lagi gitu. Bunda gini nggak tahu, nah berarti dia nggak mau ngomong apa lagi. Atau yang kedua, Bunda mau makan apa? Apa jawabannya? Oke. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, jauhkan hamba dari perempuan yang bilang terserah ya Allah. Itu yang paling berat. Coba, kalau istri bilang terserah, apa kesimpulannya? Bukan. Kalau dia bilang terserah, berarti dia butuh kita memberikan kepastian sama dia. Misalnya anak kita tuh nggak ngehargain kita ya, suka bilang gini, nak kamu tuh hargain mama gitu. Cek si anak teh berapa harganya? Kan digituin kan. Coba Ahilman mau tanya, itu kalimat hargain mama penting gak sih? Sebenarnya nggak penting-penting banget kan. Paling enak begini, Bunda bilang ke gurunya, Pak, Bu, nanti bilang ya ke anak kita agar menghormati orang tuanya. Bisa nggak gitu? Jadi nggak harus kita yang eksekusi gitu loh. Kamu tuh lihat perjuangan mama. Mama teh bangun paling subuh. Mama teh manasin mobil, nganterin kamu ke sekolah. Tapi cara kamu memperlakukan mama itu ya Allah, tega banget. Coba sekarang saya mau tanya, makin ibu ngomong gitu anak kita makin terharu nggak? Nggak terharu. Makin ibu ekspresif, hargai mama. Paling sama anak kita di storyin, paling di storyin, di kamerain gitu. Mama udah actingnya, udah actingnya. Makin Bunda berharap ke anak kita, kamu tuh hargain mama, anak kita malah makin kesel. Ujungnya mending kalau dia respon. Ada yang nggak respon, tis main HP. Kita udah ekspresif kayak gimana juga, betul apa enggak? Berarti bukan salah ngingetinnya, tapi waktunya kurang tepat. Bondingnya nggak kena gitu loh kalau dalam bahasa parenting. Jadi Bunda langsung, ayah masalah kesel hari itu di mobil lagi ngomongnya. Anak kita pulang sekolah, pulangnya sore lagi. Udah ngomong apa sih? Bingung buat dia. Berarti gimana? Udah kalau Bunda begini, bondingnya kuatin lagi. Nanti ketemu di titik dia mau tidur, diusapin kepalanya. Nah, kamu tuh tadi begini, mama tuh sakit hati, tahu nggak sih? Dia lagi itu sudah mulai turun kan tensinya kan? Oh mama sakit hati ya, maafin aku ya. Ujungnya gitu tuh. Makanya kalau acting jangan pas-pasan, kudu total gitu loh. Kalau mau nangis ya nangis gitu loh. Kamu teh gitu tuh. Kalau Bunda nggak ketemu waktunya, dibalikin sama kita, hargain mama. Berapa harganya? Kadang-kadang kita tuh suka ya masalah kecil dibesar-besarkan. Bukan salah masalahnya, tapi salah apa? Kitanya, sikap kitanya. Contoh, Bunda ketemu sama teman mau cerita sama kita. Coba saya mau tanya, kalau teman kita mau cerita, yang dia butuhkan apa pertama kali? Bukan nasihat kita, bukan tausiah kita, bukan. Tapi apa? Dia butuh telinga kita untuk mendengar masalah dia. Jadi kalau ada orang yang cerita, dengerin aja. Aku mau cerita apa? Begini-begini. Kamu juga dengerin. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia tuh baru mulai cerita, coba. Baru mulai cerita. Aku tuh punya suami. Suami aku teh begini, dia bilang, kamu teh dengerin ya. Dalam surat An-Nisa ayat 24. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, fas-solihatu qanitatun. Pertanyaan saya, dia lagi ada masalah, kita kayak begitu, kira-kira dia marah nggak sama kita? Besti, lu mah nggak ngerti perasaan saya. Ujungnya apa? Yang tadinya mau cerita, karena kita responnya salah, jadi ngambek kan? Ujungnya diblok. Jadi musuhan sama kita. Kamu gak ngerti perasaan saya. Kan gue mau cerita, ya kan gue mau nasihatin lu.
Gua gak butuh nasihat lu. Gua butuhnya lu dengerin dulu masalah gua. Bahkan yang Ahilman tahu ya, perempuan itu kadang-kadang dia cerita masalahnya sendiri, jawab sendiri. Jadi sebenarnya ujungnya dia juga yang jawab kadang-kadang. Coba aja Bunda perhatiin. Satu kali saya pernah tuh ketemu kan, datang orang, mau cerita panjang. Aku tuh sama rumah tangga aku begini. Saya dengerin aja. Oh iya, terus gimana? Iya begitu, terus. Abis beres ngomong gini, kan harusnya aku tuh lebih sabar ya ayah ya. Aku tuh lebih tenang ya, lebih terbuka ya ayah, lebih ridho aku tuh ya, kan ini kok juga dari Allah ya ayah. Mungkin Allah lagi ngingetin saya kali ya ayah, karena banyak dosa saya ya ayah. Berarti ada hikmah ya di balik ini semua kan, insya Allah ya. Dan aku mah yakin Ahilman yakin ada kesabaran yang Allah. Dalam hati saya ngomong sorangan, cerita sendiri, jawab sendiri. Makanya saya mah kalau ditanya sama orang, kalau orang cerita udah aja amin. Karena dia udah cerita dengan jawab sendiri. Betul apa betul? Itu yang paling penting. Berarti sekarang itu di tengah-tengah kita ada kemampuan yang berkurang. Kemampuan apa? Mendengarkan pembicaraan orang lain. Banyak orang yang belajar public speaking, tapi sedikit orang yang belajar listening. Ya kan, public listening. Padahal yang paling penting itu apa? Kemampuan apa? Mendengar. Bunda di rumah tangga, aman rumah tangga kalau masing-masing menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatan pasangannya. Selama ini enggak. Ujungnya apa? Dia curhat dengan yang lain. Ustadz, aku tuh berasa gak didengarkan di rumah tangga aku. Bisa gak mulai hari ini Ustadz aja yang dengerin perasaan aku, Ustadz? Kan jadi liar kau Ustadz nanya. Nu awalnya jadi baik, awalnya teh Ustadz teh udah baik, jadi kadi itu ujungnya teh gitu. Berarti coba Bunda di rumah ya, siapin waktu untuk saling dengerin aja. Ayah tadi ada masalah apa di kantor? Paling apa jawaban suami kita? Gak usah tahu lah, kamu malah ribet. Ujungnya kan gitu kan? Sama Bunda juga. Kalau habis ngaji, Bunda tadi ngajinya sama siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Materinya apa? Gak ngerti, kamu malah tetap ujungnya kadang-kadang sok itu. Padahal itu masa untuk Bunda juga cerita ke suami kita, agar masalah kecil jadi gak masalah besar. Karena kalau kita membesarkan masalah, namanya orang apa? Kerdil, orang kecil. Jelas sampai di sini? Ada gak di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Ya, mulai hari ini, oh nya aku tuh ada di sini nih. Yang kedua, ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Orang biasa sibuknya apa? Membicarakan masalah. Masalah itu ketika dibicarakan dan jika tidak tepat kepada siapa kita bicara, bukan jadi kecil tapi jadi bala besar. Betul nggak? Makanya hati-hati. Mohon izin ya, kan suka ada ya teman kita kalau mau ketemu sama kita bawaannya apa? Pengen apa? Pengen cerita. Bunda ketemu sama teman yang punya masalah. Bunda nggak punya masalah, kebawa masalah nggak? Kebawa kan? Kita tuh nggak ada masalah, tapi teman kita ngomongin apa? Masalah. Kita sampai ke rumah bilang sama suami kita, ayah, apa? Tahu nggak? Teman Bunda siapa? Cetuti. Emang kenapa Cetuti teh? Cerita nih. Lihat. Teman Bunda siapa tadi namanya? Cetuti. Cerita masalah sama kita. Ini masalah siapa sebenarnya? Cetuti kan? Bunda cerita ke suami Bunda ngomongin masalah siapa? Kata suami, jadi kita yang repot ya. Perasaan masalah siapa ini? Cetuti. Lihat ini. Dengan siapa kita berteman, maka energi teman itu akan nular ke kita. Bunda ketemu sama orang yang masalahnya meni banyak pisan. Kita tuh nggak ada masalah. Lihat wajah dia ada masalah jadi kebawa masalah kan. Jadi orang nulieur kieu nya. Perasaan tadi ngaji mah asa nggak ada masalah. Tapi ketemu sama kamu kok jadi berat gini masalahnya. Makanya ini penting. Kalau kata Ahilman mah, kalau Bunda ada masalah, coba belajar untuk tidak share masalah itu ke publik. Kenapa sih suka nggak tahan gitu kalau nggak share teh meni hayang nggak share we. Dan mohon maaf, ini juga kritik buat kita semua ya. Kalau Bunda share status di sosmed, share yang baik-baik.
Kita mah kadang-kadang statusnya ini Masya Allah. ZZZ ngantuk. Naon coba status teh ZZZ ngantuk. Ada gak yang begitu kira-kira? Kita teh kan baca kan ZZ tunuh. Naon sih? Ada yang begitu. Ada yang begini. Kadang-kadang ya tulisannya teh SS lapar. Ada yang gitu. Kita dalam hati mikir gini, naon sih ngirimkan lapar, hayang dikirim GoFood. Naon sih? Yang jelas atuh. Yang lucu begini, ada yang lucu begini. Gambarnya hitam. Tiba-tiba di bawah tulisan gini, buat yang ngerti aja. Kita teh kan baca ya. Si Besti itu kunaon ieu teh nya. Jadi pertanyaan teh kira-kira. Jadi pertanyaan dong. Kita WA deng ke dia kan. Say, ada masalah apa? Cerita atuh gitu kan. Dia gak ngejawab. Dia bikin lagi status yang baru. Fokus kepada yang mencintaimu. Jangan fokus kepada yang membencimu. Itu kan firasat kan. Seakan-akan ada apa-apa kan. Takutnya kita yang kesinggung, takutnya kita yang salah. Nanya lagi, atuh saya cerita jangan didiamin kayak gini. Aku juga jadi kepikiran kamu kayak gimana kan gitu kan. Dia bikin lagi status, makasih buat yang ngertiin aku gitu. Kita teh jadi macam status dia terus menerus. Coba sekarang saya mau tanya, kita nggak ada masalah, baca dia begitu, jadi kepikiran nggak? Hati-hati, berarti itu orang biasa, sibuk membicarakan masalah. Ada nggak yang begitu? Ada. Hari Sabtu bikin status at home alone. Di rumah sendiri aja gitu kan. Naon sih? Hayang diajak healing, pengen diajak jalan-jalan. Gitu kadang-kadang kita mah. Jadi ternyata berteman dengan siapa menular dengan kita. Kalau berteman dengan orang yang suka ngomongin masalah, ke bawah masalah nggak? Ke bawah. Saya waktu dulu masih kerja ya, ada tuh awal bulan ada yang cerita bayar SPP anak sekolah. Tengah bulan cicilan motor, akhir bulan cicilan rumahnya dia. Pertanyaan saya, kalau cerita itu ke orang bayarin apa enggak? Terus kenal diceritakan segala tuh. Hayangnya biar semua orang tahu kalau kita punya hutang. Coba belajar untuk menahan itu. Agar apa? Agar kita tidak masuk orang biasa. Boleh nggak kita cerita masalah sama orang? Boleh. Apa panduan Quran? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ceritalah kepada orang yang dia ahli zikir, ahli ilmu, dia mengerti masalahnya. Jangan sembarang orang, apalagi sosmed. Ingat ya, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Status hari Rabu itu ya. Ulah jangan dikit-dikit status, jangan dikit-dikit share, jangan. Ya. Kalau ngaji begini boleh nggak di storyin? Boleh. Alhamdulillah bisa ngaji gitu. Share kebaikannya, poin-poinnya gitu. Bukan yang komentar lain, bukan. Ima kadang-kadang ngaji teh, alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman. Meni tambah glowing wise ya teh gitu. Penting. Buat orang apa coba? Manfaatnya apa itu buat orang lain? Ada yang baru ketemu misalnya ya, alhamdulillah bisa ngaji sama Ahilman. Ya Allah, biasa lihat di TikTok, sekarang langsung lihat lebih ganteng daripada di video ya. Buat apa data penting coba? Share nih, ujian dibagi 3, suratnya ini, itu lebih penting. Betul apa betul? Banyakkah yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu tuh? Hati-hati ya. Yang pertama ada orang apa? Kecil, sibuknya membesarkan masalah. Yang kedua, orang biasa, sibuknya membicarakan masalah. Ada yang ketiga, orang besar. Orang besar sibuknya apa? Menyelesaikan masalah. Jadi dia mah nggak tahu masalahnya apa, pokoknya solusi aja. Ada nggak yang begitu? Ada nggak?
Jadi pokoknya mah dia mah nggak tahu masalahnya apa, pokoknya mah cek kieu cek dengekeun ya ceunya. Satu sisi bagus apa enggak? Bagus. Tapi ingat ya, yang paling penting dari masalah bukan solusi. Tapi yang paling penting itu hikmah di balik masalah itu. Ada orang yang kita baru cerita langsung kieu, dengekeun. Dengarkan saya bicara ya. Kita teh belum mulai ceritanya ya, tapi dia udah bicara ke situ tuh. Hargai, berarti dia ciri orang besar. Tapi ini perlu kita turunkan egonya. Karena kadang-kadang yang menjadikan kita tidak ketemu hikmah karena ego kita. Sering menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu apa kesimpulan akhirnya. Terutama orang yang pemarah. Ingat ya, Bunda Teteh sayang, jangan mengatasi masalah dengan marah. Karena marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Marah itu justru menambah masalah. Betul? Bunda misalnya mohon maaf ya, kan kadang-kadang suka ada aja ya kita teh masalahnya. Misalnya Bunda bikin minum buat suami kita, tapi mungkin kurang. Atau misalnya salah, judulnya manis, yang datang asin misalnya. Pas Bunda mau ambil gula, yang keambil apa? Garam. Kan gak sedikit yang marah kan? Ketika dikasih, ayah ini teh manisnya. Contoh ini mah ya, contoh. Sekaligus Ahilman gak haus sedikit ini tuh ya. Contoh. Coba Bunda, ini judulnya apa? Manis. Yang datang apa? Asin. Sekarang saya mau tanya, suami kita kalau judulnya manis, yang datang asin, marah nggak? Marah. Marah kan? Bisa nggak marah sebenarnya? Bisa kan? Bisa aja bilang gini, Bun, ini salah masukin gula, Bunda masukin garam. Bisa gitu kan? Bisa kalau suaminya Ustadz Hilman. Bisa, misalnya bisa begitu kan? Tapi kan gak sedikit yang kemudian kamu mahnya mending gak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 truk gara-gara masalah ini doang. Marah. Suami kita marah kan? Kalau digituin ibu marah gak? Ya Allah ya, maaf atuh. Tadi aku teh lupa kirain gula, aku masukin garam. Apa jawaban suami kita? Bukan lupa-lupa, kamu tuh udah nikah dengan aku puluhan tahun, masih kena salah juga. Oh, aku teh capek, berangkat subuh, pulang malam, sampai rumah dikasih teh, rasanya apa? Ibu digituin, marah nggak? Ibu yang tadinya tenang, salah, tapi digituin, jadi marah nggak? Bapak, kamu tuh nggak ngerti perasaan aku. Ujungnya ibu bilang gitu kan? Emang mama nggak capek? Mama juga capek. Dari pagi mama teh ya Allah, can aya waktu selonjoran pisan. Mama teh ngepel, nyapu, nyuci, ngurus anak 3. Yang 1 bisul, tahu nggak sih? Yang 2 cerita tuh ujungnya tuh. Apalagi perempuan ya, kita marah A sampai D, dia sampai Z marahnya. Bapak tahu nggak? Anak kita yang pertama bisul gara-gara siapa? Gara-gara bapak keluarga bisul. Da bapak mah dulu mamana bisul, induna bisul, panjang tuh. Kata suaminya, ari mana ngomongkan indung orang, kenapa ngomongin ibu gua kan gitu. Perasaan cuman masalah ini doang. Tapi kan udah tergores hati, sakit hati apa enggak? Sakit kan. Ujungnya apa? Gutreng kan, marah. Marah. Awalnya cuman simple ini, cuman simple. Ujungnya apa? Udahlah kalau gitu mah, pulangkan saja aku ke rumah ayahku. Aku tuh udah capek banget. Kamu mah ya Masya Allah ya, tahun lalu juga begini, 2 tahun lalu juga begini. Kamu mah gak pernah berubah. Cek suami nanti, jadi panjang kemana-mana ya. Perasaan cuman masalah ini doang dia. Lihat-lihat, ingatan perempuan. Masalah detik ini 7 tahun lalu diungkit lagi. Aku pernah merasakan yang sama. Percis kamu gak pernah berubah ya ayah ya, masih sama kayak dulu ya. Kata suaminya, ya Allah, jadi kieu ya. Ada nggak yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Ingat ya, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit, mudah memaafkan, tak mudah melupakan.
catat ya. Status malam Jumat. Benar, coba. Kalau udah marah gitu, rame nggak jadinya? Jadi besar kan? Lihat, memang pengen nyelesain masalah tapi nggak ketemu. Ujungnya apa? Pulang. Aku pengen pulang. Suami kita juga lagi marah. Apa kata suami kita? Ya udah, mau dipesenin Gojeknya sekalian. Jadi nggak mau nganterin tuh, jadi marah. Pulang aja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seminggu masih kuat, 2 minggu masih kuat, sebulan tidur sendirian, nggak kuat kan? Akhirnya datang ke rumah bapaknya, diketok pintunya. Assalamualaikum, salam. Udin, namanya Udin. Jadi suaminya namanya Udin ini namanya. Ditanya. Iya. Iya, iya. Udin, iya Pak, nanya. Lilis ada, nama istrinya Lilis namanya ya. Panggil lah. Lis, iya. Ini ada suami kamu nih, Udin, datanglah. Dia cerita sama Lilis, Lis, maafin ya. Abang tuh kemarin kemasukan setan. Kata Lilis, iya lu setannya. Lihat marah nih. Maafin ya, udah kita pulang aja sekarang Maya. Mulai lagi dari nol gitu. Kata istrinya daripada pulang mendingan nyanyi dia lagu Rita Sugiarto. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, kau terus sakiti aku gitu ya. Ada gelagapnya. Marah, ujungnya gutrang marah. Mohon maaf ya, tadi masalahnya kecil nggak? Urusan kecil jadi besar, bahaya. Biasa dibicarakan, bahaya. Orang besar pengen diselesaikan, tapi caranya salah, jadi bahaya juga. Jadi tidak semua masalah butuh solusi. Yang dibutuhkan bukan solusi tapi hikmah di balik masalah. Kalau misalnya mohon maaf ya, kita datang udah dari nol lagi, tapi nggak berubah, pasti ketemu lagi titiknya. Makanya kalau bunda lagi ada masalah, jangan minta diselesaikan dulu sebelum kita tahu hikmahnya apa di balik masalah itu. Makanya ingat ini, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang jadi dewasa ketika ada masalah, jadi berubah. Dan mohon maaf ya, yang Ahilman rasakan justru rumah tangga tuh nggak ada yang namanya senior junior, nggak ada. Karena makin usia bertambah, masalahnya makin lain-lain, betul nggak? Berarti ilmunya juga kudu makin nambah. Kalau ilmu kita nggak nambah, persoalannya makin nambah. Masalah makin nambah, ilmu nggak nambah. Masalah nggak? Masalah. Tapi kalau masalah nambah, ilmu juga nambah, ketemu titik equilibriumnya, ketemu titik tengahnya, disitulah hikmah yang sebenarnya. Maka hati-hati. Ada yang ketiga, orang besar sibuk menyelesaikan masalah. Bagus satu sisi, tapi sisi lain kudu kita evaluasi. Ada yang keempat. Apa itu Ustadz? Ada orang kreatif, sibuknya mencari peluang dari masalah. Orang apa? Kreatif. Mencari apa? Peluang. Ada. Ini juga bagus. Tapi peluangnya gimana? Ada yang peluang negatif, ada yang peluang positif. Ada. Ada yang peluang negatif begini. Bunda lagi ada masalah sama suami. Tiba-tiba bunda cerita sama temennya. Besti, apa? Temen aku yang waktu SMP siapa? Itu si Agus. Nge-DM di Instagram, coba. Lihat, bunda tuh lagi ada masalah nih. Emang dia gimana sekarang? Iya, dia katanya udah pisah sama istrinya sekarang teh. Terus aku lihat foto-fotonya pakai mobil bagus, coba. Jabatan juga Masya Allah sekarang mah. Teman kita kalau baik bilang gini, shh, kamu tuh lagi ada masalah, tahan. Tapi kalau yang nggak baik, bismillah. Itu teh jawaban dari hasil istikharah kamu barangkali selama ini. Itu teh jawaban doa-doa kamu, dan aku mah yakin mungkin ini cara Allah menjawab masalah-masalah kamu. Kreatif, tapi peluangnya nggak ketemu. Ada yang begitu apa enggak? Hati-hati. Jadi peluang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau positif, bunda menemukan hikmah di balik persoalan itu. Nah nanti ada yang kelima, ini yang kita inginkan. Ini poin kita hari ini. Ada orang beriman, apa? Naik derajat dengan masalah. Apa? Ada orang beriman, naik derajat dengan masalah.
Gimana cara naik derajatnya? Ketika ditimpa masalah, membuat dia semakin dekat dengan Allah. Itulah orang yang disebut masalah menjadi berkah. Gitu. Jadi berkah itu apa Ustadz? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau bunda ingin berkah di balik masalah, jadikan masalah sebagai titik poin agar kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96. Surat ke-7 ayat 96. Ini rumus kalau bunda ingin hidupnya berkah. Termasuk kalau bunda ingin mengubah masalah jadi berkah. Gimana caranya AA? Lihat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri itu, atau dan sekiranya keluarga itu, atau dan sekiranya orang-orang itu apa? Amanu, dia beriman, wattaqau, dan dia bertakwa. Lihat poinnya. Dan sekiranya kamu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka apa? Barakat, keberkahan. Keberkahan. Dari mana? Minas samai wal ard, dari langit dan bumi. Berarti rumusnya, kalau kita ingin hidupnya berkah, tingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Berarti kalau masalah ingin berbuah jadi berkah, dengan masalah harus menjadikan kita meningkat imannya, bertambah takwanya. Ini poinnya. Makanya sering Ahilman sampaikan, siapapun di antara bunda, teteh, sayang, yang hari ini sedang punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi sibuklah mendekat kepada Allahnya. Jadi kalau kita ditimpa persoalan, ditimpa masalah, ditimpa kegelisahan, langsung ambil air wudhu, gelarkan sajadah, sholat 2 rakaat, ambil mushaf Quran, kemudian baca. Setelah itu maka bunda mendapatkan ketenangan untuk menghadapi masalah seberat apapun. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi rumit dengan persoalan kita, karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Ujungnya kita terombang-ambing dengan keadaan itu, sehingga kita merasa jauh gitu dengan keadaan itu. Padahal ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti Ahilman, kalau ada yang diuji hari ini, kenapa ujiannya berat? Kenapa masalahnya berat? Kenapa seakan-akan besar persoalan ini? Karena Allah percaya hati dan tubuhmu kuat untuk menghadapi masalah itu. Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Kenapa harus aku? Iya, karena aku percaya kamu bisa, kata Allah. Kamu mampu, kata Allah. Kamu kuat, kata Allah. Pertanyaannya, Allah aja kuat, kenapa kita enggak kuat? Allah aja percaya sama kita, kenapa kita gak percaya sama Allah? Makanya bunda sayang, ini rumusnya nih. Kalau mau jadi berkah, tingkatkan imannya, tingkatkan ketakwaannya. Karena ada orang yang dikasih masalah jadi jauh ke Allah. Ada gak? Ada. Stres, frustasi, bunuh diri, ada gak? Ada. Makanya mohon maaf ya, kalau sekarang bunda punya masalah, dan dengan masalah itu membuat bunda makin dekat ke Allah, maka catat baik-baik, itu namanya anugerah. Bunda bisa hijrah karena ada masalah, anugerah. Bunda jadi salehah karena masalah, anugerah. Mohon izin ya, bunda yang biasanya tidak pernah pakai hijab, ketika ditimpa masalah, bunda merubah penampilan bunda lebih syar'i misalnya, itu hidayah, itu anugerah. Bunda gak pernah taklim, tiba-tiba pas ada masalah jadi mau taklim, itu anugerah. Bunda gak pernah tahajud, tiba-tiba bunda jadi tahajud ketika ada masalah, itu anugerah. Itu berkah, anugerah, berkah. Jaga itu. Jangan sampai ketika nanti masalahnya hilang, bunda balik lagi, jangan. Justru makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Karena justru ketika kita tenggelam dalam masalah,
Ustadz, kenapa ya? Kok makin berat masalah saya? Bukankah saya udah ngaji? Bukankah saya udah talim? Bukankah saya udah sholat? Bukankah saya udah merubah diri saya sendiri? Kok tambah berat? Berarti tambah sayang Allah sama kita. Ingat ya, ciri Allah sayang itu bukan Allah cabut masalah dunia kita, bukan. Boleh jadi Allah timpakan masalah dunia kepada kita agar kita makin yakin ke Allah. Makanya perhatikan di ayat yang tadi Ahilman baca tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Lihat kalimat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Lihat, Robbananya 3 kali tuh. Robbana, Robbana, Robbana. Isinya semua minta ampunan ke Allah. Ya Allah, jangan timpakan kami, jangan bebani kami, jangan hukum kami. Kan bisa aja Robbananya sekali, bisa nggak? Tapi kenapa Robbana disebutkan 3 kali? Poinnya, kalau kita ditimpa masalah, Allah tuh ingin kita berkali-kali datang ke Allah. Allah tuh pengen kita berkali-kali mendekat ke Allah. Sampai titik poinnya apa? Kalau Allah sudah mengerti nih, Allah tahu nih kamu berubah nih, Allah tahu kamu mengerti nih, Allah tahu kamu paham nih. Ujungnya apa kata Allah? Wa'fu anna, aku maafkan kamu. Waghfir lana, aku ampuni dosa-dosa kamu. Sampai titiknya warhamna, aku sayangi kamu. Dunia boleh hilang, tapi sayangnya Allah gak boleh hilang dalam hidup kita. Dunia boleh pergi, asalkan jangan Allah yang pergi di hati saya. Asalkan jangan kasih sayang Allah yang pergi. Makanya bunda, ada titik di mana kita ngomong begini, ya Allah, hamba ridha dengan semua ketentuanmu, ambil aja semuanya, tapi jangan kau ambil kasih sayangmu kepada kami. Maka bunda nih, di antara ciri Allah mencintai hambanya bukan memberikan dunia, tapi Allah menitipkan pesan cinta kepada hamba itu untuk makin cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa nangis di sepertiga malam, nikmat bukan? Bisa sujud lebih lama, nikmat bukan? Bisa doa panjang, nikmat tidak? Bisa nangis ketika berdoa, nikmat atau tidak? Bisa taklim bersabar seperti ini, nikmat atau tidak? Mohon izin ya, mungkin ada di antara bunda yang ngerasa bahwa kenapa aku ada di sini sekarang ya? Ada di titik ini, padahal dulu gak pernah tahu tuh ngaji kayak gimana, taklim gimana, kajian gak mau. Sekarang Ustaz jadi kecanduan banget ngaji. Satu kali datang ke sini gak ada pengajian. Saking luar biasanya gitu loh. Ada nih jamaah, mohon izin ya. Setiap Ahilman ngisi, orang itu pasti ada nggak? Dimanapun dikejar. Kalau sudah titiknya ketemu nggak titiknya? Di mana? Di situ, di sini, di situ, di sini. Kadang-kadang mikir gini, aku teh kunaonnya meni asa cinta pisan ke Ahilman teh. Meni asa datang deui, ngaji tuh datang lagi. Ingat ya, bukan karena Ahilman, tapi bunda dititipkan cintanya oleh siapa? Yang melembutkan hati kita siapa? Makanya kalau ada yang bilang, sekarang jamaahnya ya Masya Allah tambah banyak. Bukan hebatnya saya, tapi Allah melembutkan hati bunda. Wasilahnya mungkin oleh kita, tapi tetap berarti bunda yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kasih sayang dari masalah yang kita punya. Makanya kalau ada masalah, datang ke taklim. Kalau ada masalah, mendekat ke Allah. Karena itu titik di mana bunda bisa mendapatkan keberkahan. Tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Nah, apa sikapnya Ahilman? Kalau dikasih masalah agar bisa meningkatkan keberkahan, maka nanti bunda ketemu titiknya. Namanya 3M. Apa? Sikapnya 3M. Yang pertama menerima, yang kedua menyadari, yang ketiga mendekat. Saya ulangi. Kalau dikasih masalah, sikap yang pertama apa? Menerima. Sikap yang kedua menyadari. Sikap yang ketiga mendekat. Coba ulangi. Menerima, tangannya begini. Menerima. 1, 2, 3. Menerima. Lebih keras suaranya. Menerima. Yang kedua menyadari. Lebih keras. Menyadari. Yang ketiga mendekat. 1, 2, 3. Mendekat. Kalau dikasih masalah, sikap yang pertama apa? Menerima. Yang kedua menyadari. Yang ketiga mendekat.